Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku mau bahas tentang teori konseling behavioral. Ini terkait dengan SKB Guru Bimbingan dan Konseling. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa ya, klik subscribe dan aktifin notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, kita lanjut ke seperti apa sih teori konseling behavioral itu? Teori konseling behavioral atau behavior itu pengemukanya adalah B.F. Skinner dan didukung oleh Watson dan Bandura. Nah, adapun terkait dengan penjelasannya adalah yang pertama mengenai konsep dasar. Nah, dari konsep dasar ini, pada teori konseling behavior menyatakan bahwa manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Nah, artinya pembentukan manusia itu tidak benar-benar real dari bawaan lahir, tapi dipengaruhi bagaimana cara dia beradaptasi di lingkungannya, terutama di keluarga, kemudian bagaimana dia cara berinteraksinya di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, bahwa konsep dasarnya adalah semua perilaku individu merupakan hasil belajar, baik perilaku yang adaptif maupun perilaku yang maladaptif. Nah, teman-teman, di sini menyatakan bahwa setiap perilaku yang dilakukan manusia itu adalah hasil dari proses belajar. Nah, perilaku yang negatif ataupun perilaku yang positif merupakan itu perolehan dari hasil belajar mereka gitu dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu dari proses mengalami stimulus-stimulus, baik yang stimulus yang diharapkan atau yang tidak diharapkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke asumsi perilaku bermasalah. Nah, dari asumsi perilaku bermasalah ini, Skinner menyatakan bahwa individu bermasalah adalah individu yang telah belajar berperilaku yang keliru, perilaku yang tidak diharapkan. Oleh karenanya, proses konseling sejatinya adalah membantu klien belajar perilaku baru yang adaptif. Ya, benar sekali. Jadi, perilaku bermasalah itu adalah perilaku yang tidak diharapkan oleh semua orang yang ada di sekitar individu tersebut gitu. Misalnya nih, menurut kita kan perilaku seperti mencontek atau perilaku tawuran itu adalah perilaku yang negatif, yang tidak diharapkan. Karena semua guru terutama di sekolah itu ingin muridnya itu tidak mencontek. Nah, ketika ada murid yang mencontek, maka kita anggap murid tersebut adalah melakukan suatu perilaku yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, bahwa murid tersebut dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki perilaku yang bermasalah gitu ya. Itu contoh ilustrasinya. Oke, kita lanjut ke tujuan konselingnya itu apa sih dari teori behavior ini? Nah, yang pertama adalah berusaha menghapus atau menghilangkan perilaku maladaptif atau masalah untuk digantikan dengan perilaku baru, yaitu perilaku adaptif yang diinginkan konseli. Ya, jadi dari tujuan konselingnya ini berusaha menggantikan perilaku yang bermasalah tersebut dengan perilaku-perilaku baru yang adaptif atau yang diharapkan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu tujuannya yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik diinginkan oleh konselor maupun atau mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi tujuannya itu harus spesifik, harus real gitu ya. Artinya real ini tujuannya itu yang harus dicapai itu harus benar-benar dapat dilihat, diamati, dan dapat diukur. Sehingga dapat kita ukur sejauh mana ketercapaian dari konseling yang telah kita lakukan gitu. Nah, yang ketiga adalah tujuannya itu konselor dan konseli bersama-sama bekerja sama menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus konseling. Iya, jadi konselingnya itu harus aktif dan konselornya juga mengarahkan tujuan konselingnya itu
yang ingin dicapai itu seperti apa. Jadi sama-sama merumuskan gitu ya. Bukan berarti konselor yang mendominasi proses konseling. Selanjutnya adalah deskripsi proses konseling. Proses konseling adalah proses belajar. Konselor membantu terjadinya proses belajar tersebut. Dalam hal ini konselor tip. Yang pertama adalah merumuskan masalah yang dialami konseli dan menetapkan apakah konselor dapat membantu memecahkannya atau tidak. Ya, di sini adalah artinya konselor bersama-sama dengan konseli menetapkan seperti apa merumuskan masalah dan cara pemecahannya gitu ya. Yang selanjutnya adalah dari deskripsi proses konselingnya, yaitu merancang sebagian besar tanggung jawab atas kegiatan konseling, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam proses konseling. Ya, jadi di sini ketika sudah diketahui bagaimana rumusan masalah dan cara pemecahannya, kemudian kita pilih teknik-teknik konselingnya yang sesuai untuk perubahan perilaku konseli gitu. Yang ketiga adalah mengontrol proses konseling dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Ya, jadi dikontrol nih proses konselingnya, apakah udah mengalami proses kemajuan atau belum. Jadi kalau misalnya belum mengalami proses kemajuan, nah kita konsultasikan lagi, kita obrolkan lagi melalui proses konseling dengan konselor gitu ya. Oke, lanjut lagi ke teknik konseling apa sih yang digunakan dalam teori konseling behavior ini gitu ya. Yang pertama adalah ada namanya latihan asertif. Digunakan untuk melatih konseli yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Ya, ini perlu untuk perubahan perilaku karena teknik asertif ini adalah membawa seorang klien atau seorang konseli itu untuk menyatakan tidak kepada ajakan yang menurutnya itu tidak benar. Misalnya nih, konseli biasanya kan ada kumpul-kumpul dengan teman-temannya seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian dia diajak untuk melakukan hal yang negatif. Misalnya, tawuran yuk gitu kan. Ayo kita ditantangin tawuran nih sama sekolah ini misalnya. Nah, di sini konseli biasanya kan kalau usia remaja itu lebih identiknya ingin solider. Ketika diajak sama temennya itu harus mengikuti gitu, biar dia dianggap dalam kelompoknya. Nah, dalam teknik asertif ini diupayakan agar konseli itu berusaha untuk menolak sesuatu yang menurutnya tidak benar, yang menurut hati nuraninya itu tidak sesuai gitu ya. Nah, karena misalnya konseli di sini menganggap bahwa tawuran itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya gitu kan. Nah, tapi dia di sini tidak siap untuk berkata tidak. Nah, di sini dalam konseling ini diupayakan konseli untuk bisa menolak gitu kan, untuk bisa berkata tidak kepada ajakan-ajakan yang tidak diharapkannya gitu. Yang selanjutnya adalah teknik desensitisasi sistematis. Ini adalah teknik yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan konseli dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan konseli untuk rileks. Nah, jadi teknik ini adalah karena pada dasarnya seseorang yang mengalami masalah itu biasanya berawal dari suatu kecemasan, timbulnya ketegangan, kemudian nanti akan beranjak kepada depresi, kemudian menimbulkan hal-hal atau perilaku-perilaku yang maladaptif gitu. Nah, di sini untuk mencegahnya adalah dengan teknik desensitisasi sistematis. Nah, artinya konseli diajak oleh konselor untuk merelaksasikan badannya atau tubuhnya sehingga pikirannya juga ikut rileks gitu dan mengurangi ketegangan-ketegangan yang dialami oleh konseli gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teknik yang ketiga, yaitu pengkondisian aversi. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Ya, jadi teknik pengkondisian aversi ini mengupayakan agar konseli dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya menjadi perilaku baru yang merupakan kebiasaan lebih baik gitu ya.
Yang keempat adalah pembentukan perilaku model, digunakan untuk membentuk perilaku baru pada konseling dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Nah, jadi di sini adalah adanya model yang digunakan untuk mencontohkan perilaku-perilaku baru yang baik oleh konseling gitu ya. Nah, selanjutnya adalah peran utama konselor. Perannya apa sih konselor itu dalam counseling behavior ini? Yang pertama adalah konselor berperan sebagai guru yang memberikan bimbingan kepada klien atau konseling yang berperan sebagai peserta didik. Ya, jadi sebagai guru artinya di sini memberikan contoh-contoh pribadi atau perilaku-perilaku yang bisa ditiru atau digugu oleh konseling. Artinya mengarahkan. Jadi tidak hanya sebagai fasilitator. Jadi di sini juga konselor sebagai guru dalam proses konseling. Selanjutnya adalah konselor juga berperan sebagai pelatih dan sekaligus orang tua bagi klien atau konseling. Nah, jadi dilatih gimana sih caranya biar konseling ini bisa melakukan perilaku-perilaku baru, perubahan tingkah laku yang baru menuju perilaku yang adaptif gitu, dan menghilangkan perilaku-perilaku yang maladaptif. Yang selanjutnya adalah berperan dalam membantu klien untuk merumuskan secara spesifik proses belajar beserta strategi yang digunakan untuk merubah tingkah laku konseling. Ya, jadi di sini konselor sangat berperan untuk menentukan tujuan-tujuan spesifik atau perilaku yang spesifik yang akan dicapai dari proses konseling. Misalnya, perilakunya harus mampu berkata tidak untuk diajak hal-hal yang negatif oleh temannya. Nah, jadi dirumuskan agar bisa diukur gitu perilaku spesifik itu, sehingga proses konseling yang dicapainya itu jelas gitu ya. Nah, kita lanjut ke seperti apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori behavior ini. Nah, jadi kelebihannya yaitu kelebihan dari pendekatan ini adalah pada pokok masalah yang diselesaikan. Jelas, yakni mengubah tingkah laku bermasalah. Prosedurnya jelas dan sistematis, memiliki spesifikasi pemberian bantuan dan kekhasan. Dan yang tidak kalah penting adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Ya, jadi tujuan konselingnya itu, kalau konseling behavior itu lebih jelas, lebih spesifik, dapat diukur gitu dan dapat diamati ya. Nah, kemudian berbeda dengan teori konseling psikoanalisis. Kalau di teori konseling behavior ini, waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat karena bertujuan untuk merubah perilaku gitu, lebih dominannya. Nah, kalau psikoanalisis kan relatif lama ya waktunya, karena dia harus membangun kembali gitu dari menghidupkan kembali, merefresh kembali dari mimpi-mimpi atau dari ambang yang ketidaksadaran konseling itu harus dikeluarkan dulu gitu. Nah, itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, sedangkan kalau behavior ini butuhkan waktu yang relatif singkat. Itu adalah kelebihan dari teori konseling behavior ini. Kekurangannya. Nah, teori konseling behavior ini memiliki kekurangan, yaitu baik diterapkan mengatasi masalah klien yang mengalami berbagai hambatan perilaku seperti cemas, fobia, obsesi, dan depresif gitu ya. Nah, kalau menurut aku ini sih termasuk ke kelebihan ya. Tapi ada sih kekurangannya, itu adalah hanya beberapa tipe masalah yang dapat dihadapi, yang dapat diselesaikan dari konseling ini gitu ya. Artinya konseling ini tuh tidak berfokus pada kognitifnya ya. Ini hanya berperilaku kepada afektifnya. Jadi tindakan-tindakan yang bermasalahnya itu diupayakan untuk diganti menjadi tindakan yang tidak bermasalah gitu, tapi tidak menekankan kepada perasaan konseling gitu ya. Kalau misalnya dari psikoanalisis kan mendukung dari perasaan konseling itu seperti apa, kemudian dari hal-hal yang tidak disadarinya seperti apa. Nah, di teori konseling behavior ini tidak menekankan kepada perasaan konseling. Jadi itu kekurangannya ya teman-teman. Nah, kemudian contoh penerapannya: bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Ya benar ya, itu termasuk kekurangan juga. Lebih terkonsentrasi kepada teknik
Ya, jadi teknik-tekniknya itu udah ada yang jelas gitu ya. Desensitisasi, asertif, kemudian apalagi tuh aversi gitu kan. Pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor. Ya biasanya sih lebih dominan ya, walaupun bersama-sama dirumuskan dengan konseli, pada akhirnya nanti konselor lebih berperan dominan gitu dalam konseling ini. Itu termasuk kekurangannya juga sih. Nah, kemudian perubahan klien hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada bentuk tingkah laku yang lain. Ya, benar gitu ya. Nah, jadi dari proses konseling ini menekankan bahwa tujuan dari proses konseling itu adalah mencapai perilaku yang spesifik dari tujuan konseling ini yang dapat diukur, diamati, serta dapat dilihat gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke prosedur dan tahap-tahap konseling. Prosedur dan tahap-tahap konselingnya itu yaitu untuk para ahli behavior, konseling dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bervariasi dan sistematis, yang disengaja secara khusus untuk mengubah perilaku dalam batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama konselor dan klien. Nah, jadi beberapa perilaku atau prosedur bervariasi dan sistematisnya itu adalah, yaitu yang pertama adalah belajar operan. Belajar operan adalah belajar yang didasarkan atas perlunya pemberian ganjaran, reinforcement, untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Ganjaran dapat diberikan dalam bentuk dorongan dan penerimaan sebagai persetujuan, pembenaran, atau perhatian konselor terhadap perilaku yang dilakukan klien. Nah, jadi di sini belajar operan itu adalah bentuk pemberian ganjaran atau pemberian penguatan ya, reinforcement, untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan gitu ya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah belajar mencontoh, imitative learning, yaitu cara dalam memberikan respon baru melalui menunjukkan atau mengerjakan model-model perilaku yang diinginkan sehingga dapat dilakukan oleh klien. Nah, belajar mencontoh ini atau imitative learning adalah jadi perilaku-perilaku itu ditunjukkan atau diberikan model seperti apa sih perilaku yang diharapkan gitu, sehingga konseling nanti dapat mengikutinya atau dapat menirunya. Yang ketiga adalah belajar cognitive learning, yaitu belajar memelihara respon yang diharapkan dan boleh mengadaptasi perilaku yang lebih baik melalui instruksi sederhana. Jadi di cognitive learning itu adalah memelihara respon yang diharapkan. Jadi ketika ada sebuah respon yang menurut kita nyaman dan memberikan efek bagus terhadap perilaku kita pelihara respon tersebut gitu ya. Yang selanjutnya adalah belajar emosi, emotional learning, yaitu cara yang digunakan untuk mengganti respon emosional klien yang tidak dapat diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai konteks classical conditioning. Jadi di sini adalah berusaha agar konseli dapat mengganti respon-respon emosional yang tidak dapat diterima dengan respon-respon emosional yang dapat diterima gitu ya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal ya, biar kalian lebih mahir. Seperti apa sih kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal dari teori counseling behavior ini ya. Yang pertama adalah tokoh behaviorisme yang paling produktif mengemukakan gagasan dan penelitian, paling berpengaruh serta berani dan tegas dalam menjawab tantangan dan kritik-kritik terhadap behaviorisme adalah A. Carl E. Thorson, B. John D. Krumboldt, C. B. F. Skinner, D. Ivan Pavlov. Jadi jawabannya adalah C. B. F. Skinner, karena yang paling menjumbangkan banyak teori adalah B. F. Skinner ya. Kalau Pavlov hanya tentang teori pengkondisian klasikal gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. B. F. Skinner. Lanjut ke nomor 2. Pendekatan konseling behavioral meletakkan kepedulian kepada upaya perubahan tingkah laku. Salah satu aspek penting dari gerakan konseling behavioral adalah A.
penekanannya pada tingkah laku manusia. B. Penekanannya pada tingkah laku yang bisa didefinisikan secara operasional, dapat diamati dan dapat diukur. C. Penekanannya pada terjadinya perubahan perilaku manusia sebagai hasil belajar. D. Penekanannya pada konsep bahwa setiap klien adalah unik dan menurut perlakuan yang unik dan spesifik. Jadi jawabannya adalah B. Penekanannya pada tingkah laku yang bisa didefinisikan secara operasional, dapat diamati dan dapat diukur. Ya, seperti yang tadi saya telah bahas, bahwa pada teori konseling behavioral ini tujuan konselingnya itu harus jelas, harus spesifik. Artinya tujuan konselingnya ini dapat dijabarkan secara operasional, dapat diamati dan dapat diukur. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 3. Dalam pandangan behavioral, pada dasarnya tingkah laku seseorang ditentukan oleh A. Banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. B. Banyak dan macamnya pengalaman yang pernah dialami dalam kehidupannya. C. Pengaruh situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kehidupannya. D. Bagaimana kemampuan merespons setiap stimulus yang dihadapinya. Jadi jawabannya adalah A. Banyak dan macam penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Ya, jadi teori konseling behavioral ini lebih berperan kepada adanya stimulus respon dan penguatan gitu ya. Nah, stimulus respon dan penguatan ini berperan penting. Artinya dalam konseling behavioral semakin banyak penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya, maka semakin besar perilaku-perilaku yang akan diwujudkan sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Yang keempat adalah dalam pandangan behavioral, tingkah laku bermasalah pada dasarnya adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu A. Tingkah laku yang muncul karena pengaruh lingkungan. B. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. C. Individu tidak mampu mewujudkan keinginan yang diharapkan. D. Tingkah laku yang muncul sebagai akibat stimulus yang tidak tepat. Jadi jawabannya adalah B. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi teman-teman, masalah menurut konseling behavioral ini adalah suatu perilaku yang muncul tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu menjadi asumsi kebiasaan negatif dan tingkah laku yang tidak tepat gitu. Jadi jawabannya adalah B. Yang kelima, karakteristik konseling behavioral menurut George dan Christiania sebagai berikut. Kecuali A. Berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. B. Memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling. C. Mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. D. Penilaian yang tidak objektif terhadap tujuan konseling. Nah, jadi jawabannya D. Ini adalah kan kecuali ya. Jadi jawabannya itu D. Penilaian yang tidak objektif terhadap tujuan konseling. Karena yang A ini adalah berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Ya, benar. Jadi proses konseling behavior itu adalah tingkah lakunya itu yang ingin dicapai itu harus spesifik gitu ya. Yang B. Memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling. Iya, harus cermat karena tujuan konselingnya itu harus sesuai, harus terarah sesuai dengan apa yang ingin dicapai gitu, yang dapat diukur gitu ya. Kemudian yang C adalah mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. Ya, benar sekali gitu. Jadi yang tidak tepat adalah yang kecuali ini adalah yang D, penilaian yang tidak objektif terhadap tujuan konseling. Karena penilaian itu harus dilakukan dengan objektif ya gitu. Yang selanjutnya adalah nomor 6. Cara dalam memberikan respon baru melalui menunjukkan atau mengerjakan model-model perilaku yang diinginkan sehingga dapat dilakukan oleh klien merupakan definisi A. Imitative learning, B. operant learning, C. cognitive learning, D. emotional learning. Jadi jawabannya adalah A. Imitative learning, karena imitative learning ini lebih kepada teknik konseling percontohan gitu, sehingga konseling dapat mencontoh perilaku-perilaku yang nanti akan diwujudkan dalam proses konseling gitu ya. Jadi jawabannya adalah A.
Kalau operant learning ini lebih kepada penguatan atau ganjaran yang dipertahankan. Kalau cognitive learning ini lebih kepada suatu ganjaran yang dipertahankan gitu ya. Nah, kalau emotional learning ini lebih kepada stimulus yang tidak baik, yang merupakan emosional yang tidak baik dirubah menjadi stimulus emosional yang lebih baik gitu ya. Yang ketujuh adalah penguatan yang dilakukan oleh konselor sehingga dapat menghasilkan tingkah laku yang dikehendaki klien adalah A. Imitative learning, B. Operant learning, C. Cognitive learning, E. Emotional learning. Jadi jawabannya adalah operant learning. Operant learning ini lebih menekankan kepada suatu ganjaran yang suatu ganjaran yang merupakan bisa menjadikan klien merubah tingkah lakunya gitu dengan yang tingkah laku yang dikehendaki oleh klien gitu ya. Nomor 8 adalah meskipun konseling behavioral sering menyatakan persetujuannya kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor. Hal ini merupakan A. Kekuatan konseling behavior, B. Kelemahan konseling behavior, C. Keunikan konseling behavior, D. Kekuatan konseling dalam konseling behavior. Jadi jawabannya adalah B. Kelemahan konseling behavior. Nah, karena walaupun tujuan atau penetapan kontrak-kontrak dari counseling behavior ini dirumuskan secara bersama-sama, pada akhirnya adalah akan lebih dominan konselor yang lebih menentukan dari perilaku apa yang hendak dicapai gitu. Jadi ini adalah termasuk kelemahan dari counseling behavior. Yang kesembilan adalah peran konselor dalam proses counseling behavioral adalah A. Konselor selalu mengkritis setiap rencana yang akan dilakukan klien. B. Konselor menerima klien apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. C. Konselor memberikan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga klien dapat terbuka mengemukakan permasalahannya. D. Konselor bersifat menerima, mencoba memahami klien dan apa adanya dikemukakan tanpa menilai dan mengkritisi. Jadi jawabannya adalah D. Konselor bersikap menerima, mencoba memahami klien dan apa yang dikemukakannya tanpa menilai atau mengkritisi. Ya benar. Jadi kalau misalnya pada konseling behavior ini lebih menekankan pada penerimaan, sehingga dari apa yang diceritakan oleh klien atau konseling kepada kita itu kita bisa menerimanya tanpa adanya menilai dan mengkritisi gitu ya. Nah, jadi yang nomor 10 selanjutnya adalah kepribadian seorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Nomor 10, kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Merujuk asumsi ini, maka untuk memahami kepribadian manusia tidak lain adalah A. Mempelajari dan memahami akibat dari suatu perilaku, B. Mempelajari dan memahami bagaimana dampak dari suatu tingkah laku, C. Mempelajari dan memahami bagaimana terbentuknya suatu tingkah laku, D. Mempelajari dan memahami bagaimana menerima manusia apa adanya. Jadi jawabannya adalah C. Mempelajari dan memahami bagaimana terbentuknya suatu tingkah laku. Oke, kita sudah selesai melakukan evaluasi dari teori konseling behavioral ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kita yang mau mengikuti SKB di CPNS 2019 ini mendapatkan suatu kelancaran dalam proses pengerjaan soalnya dan kita bisa lolos menjadi CPNS 2019 ya. Terima kasih. Cukup sekian dari aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.